Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang ciri dan tugas perkembangan dewasa dini yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Selvi Arta, dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Dita Amanda Putri. Dan saya, Vincentia Arika Tita. Langsung saja kita bahas dari materi yang pertama, yaitu pengertian dan ciri-ciri pada masa dewasa dini yang akan dijelaskan oleh teman saya, Selvi Arta. Selamat menyaksikan. Pengertian orang dewasa dini. Adnet menemukan usia dewasa dini pada rentan waktu antara 18 hingga 25 tahun. Ketika para remaja menjadi lebih mandiri dan mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam kehidupan, dia berpendapat bahwa periode perkembangan ini bisa dipisahkan dari fase remaja ke dewasa muda. Masa dewasa dini adalah suatu demografis baru yang terus berubah, dan beberapa percaya bahwa usia 20 tahunan akan selalu bergulat dengan eksploitasi identitas, ketidakstabilan, fokus pada diri sendiri dan peranan di antaranya. Adnet menyebut periode ini sebagai peraturan tanpa peraturan, karena dewasa dini melakukan berbagai aktivitas tetapi tidak dibatasi dengan perlakuan apapun. Ciri-ciri masa dewasa dini. 1. Masa peraturan. Fase ini adalah masa ketika seseorang mulai dapat menentukan jati diri dan karakteristiknya melalui tanggung jawab. 2. Masa bermasalah. Fase dewasa ini merupakan tahap yang penuh dengan masalah, sehingga jika ada orang yang kesulitan ketika memasuki tahap ini, maka dia akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan tahap perkembangannya dan akan sulit mematangkan pribadi serta karakternya. 3. Ketegangan emosional. Banyak ciri-ciri masa remaja dini yang mengalami kegagalan emosional sehubungan dengan berbagai personal yang dihadapi, seperti masalah pekerjaan, perkawinan, keuangan, atau yang lainnya, mempengaruhi perkembangan emosi usia dewasa. 4. Keterasingan sosial. Berakhirnya pendidikan formal pada masa ini mengharuskan seseorang terjun ke dalam kehidupan orang dewasa. 5. Masa komitmen. Bedwick dalam Whole Clock menyatakan bahwa tidak mungkin orang akan berkomitmen untuk selamanya, karena tanggung jawabnya terlalu berat untuk dipikul. Akan tetapi, masih banyak komitmen yang bersifat demikian, sehingga banyak orang yang saling membantu untuk membangun komitmen lain. 6. Masa ketergantungan. Ketergantungan di masa dewasa terus berlanjut. 7. Masa perubahan nilai. Perubahan nilai adalah ketika terjadi penyesuaian dan perubahan dari nilai yang dianut ketika masa kanak-kanak dan nilai pada masa remaja. 8. Masa penyesuaian diri. Tahap kedewasaan yang paling banyak mengalami perubahan termasuk dalam gaya hidup dan perkembangan kognitif pada remaja awal. Yang paling menonjol adalah pada peran orang tua dan perkawinan yang dimaksud tanpa persiapan sebelumnya. 9. Masa kreatif. Kreativitas akan bertanggung kepada minat dan kemampuan masing-masing individu yang keseluruhan lewat hobi atau pekerjaan. 10. Masa eksploitasi identitas. Eksploitasi pada identitas diri dimulai bahkan sebagai anak-anak dengan berusaha membuat keputusan mereka sendiri dan menjadi semakin jelas selama masa remaja. 11. Masa ketidakstabilan. Kehidupan dari seorang dewasa dini ditandai oleh ketidakstabilan dan perubahan dalam persahabatan, hubungan, peraturan hidup, tujuan pendidikan, dan juga peraturan pekerjaan yang membuat fase ini penuh dengan transaksi yang akan membuat mereka sulit membuat rencana atau berkomitmen. 12. Masa fokus kepada diri sendiri. Fokus yang kuat kepada diri sendiri ini adalah waktu untuk
untuk hidup dengan sedikit kewajiban sehari-hari dan berkomitmen kepada orang lain. 13. Berada di antara dua dunia. Pada masa dewasa dini, selalu akan mempertanyakan apa mereka akan diperlakukan sebagai orang dewasa atau sebagai anak-anak. Karena alasan usia 17 tahun dianggap dewasa, biasanya mereka tidak yakin mengenai apa yang diharapkan dari mereka oleh orang lain di sekitarnya. Dalam labirin yang berisi berbagai sinyal kontrasif, sangat sulit untuk memiliki perasaan yang jelas akan pada yang diharapkan pada diri sendiri atau pada orang lain. Sebagai orang dewasa dan masa mengira-ngira bagaimana cara menjadi pribadi yang dewasa. 14. Masa pilihan tidak terbatas. Menghadapi pengeluasan kesepakatan ini bisa membawa seseorang menjadi penuh harapan atau justru putus asa. Tugas perkembangan dewasa dini. Dalam menjalani kehidupan, orang dewasa dini sangat perlu dan penting dalam menyelesaikan tugas perkembangannya, agar dalam kehidupannya tidak mengalami masalah yang berarti dan merasa bahagia menjalani kehidupan yang akan dijalani selanjutnya. Harlock membagi tugas perkembangan dewasa dini antara lain sebagai berikut. 1. Mendapatkan suatu pekerjaan. 2. Memilih seorang teman hidup. 3. Belajar hidup bersama dengan suami istri membentuk suatu keluarga. 4. Membesarkan anak-anak. 5. Mengolah sebuah rumah tangga. 6. Menerima tanggung jawab sebagai warga negara. 7. Bergabung dalam suatu kelompok sosial. Adapun tugas perkembangan orang dewasa awal menurut R.J. Hafigur sebagai berikut. 1. Memilih teman hidup. Pada umumnya pada masa dewasa awal ini, individual sudah mulai berpikir dan memilih pasangan yang cocok dengan dirinya, yang dapat mengerti pikiran dan perasaan untuk kemudian dilanjutkan dengan pernikahan. 2. Belajar hidup bersama suami istri. Masing-masing individu mulai menyesuaikan baik pendapat, keinginan, dan minat dengan pasangan hidupnya. 3. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga. Dalam hal ini, masing-masing individu sudah mulai mengabaikan keinginan atau hak pribadi yang menjadi kebutuhan atau kepentingan yang utama adalah keluarga. 4. Dituntut adanya kesamaan cara serta paham. Hal ini dilakukan agar anak tidak merasa bingung harus mengikuti cara ayah atau ibunya. Maka dalam hal ini pasangan suami istri harus menentukan bagaimana pola asuh dalam mendidik anak-anaknya. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, pada masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Yang kedua, pada masa dewasa dini sebagai masa ketegangan emosional. Yang pertama, masa pengaturan. Fase ini adalah masa ketika seseorang mulai dapat menentukan jati diri dan karakternya mengenai tanggung jawab. Orang yang sudah memasuki masa dewasa dini dianggap telah melewati masa-masa kebebasannya dan telah tiba waktunya untuk bertanggung jawab sebagai orang dewasa. Seseorang di masa dewasa dini harus telah dapat menentukan kemantapan pilihan untuk memutuskan. Sebab itulah orang yang berada di fase ini akan terus mencoba berbagai pola dalam kehidupan. Ketika ia sudah menemukan pola tersebut, ia akan mengembangkan pola-pola perilaku dan menetapkan sikap serta nilai-nilai yang dianutnya. Yang kedua, masa ketegangan emosional. Banyak ciri-ciri masa dewasa dini yang mengalami kegagalan emosi sehubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi, seperti masalah pekerjaan, perkawinan, keuangan, dan lainnya.
dan mempengaruhi perkembangan emosi usia dewasa. Seringkali ketegangan emosional ini tampak dalam ketakutan atau kekhawatiran yang bersumber dari penyesuaian terhadap persoalan yang dihadapi pada masa tertentu, atau sejauh mana kesuksesan dan kegagalan yang dialami dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul. Pada masa ini bisa terjadi gangguan psikologis pada orang dewasa awal. Ketika seseorang berusia antara 18 sampai 39 tahun, kondisi emosional cenderung tidak terkendali, labil, dan mudah memberontak. Akan tetapi ketika seseorang telah memasuki usia 40-an, individu akan cenderung stabil dan tenang dalam emosi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi masa usia reproduksi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, usia subur wanita adalah pada saat mereka berusia 14 sampai 49 tahun. Sementara puncak masa subur dan kualitas telur terbaik wanita berada pada 20 sampai 30 tahun. Biasanya pada usia subur wanita akan lebih mudah untuk hamil. Lalu pada usia berapa kesuburan pada wanita akan menurun? Dokter spesialis OB dalam bukunya Papa Mama Siap Hamil menjelaskan usia menjadi faktor penting dalam menilai kualitas ovarium serta kuantitas sel yang akan berkembang menjadi ovum atau disebut istilah oosit. Tidak mengherankan dalam proses IVF atau dikenal juga dengan program bayi tabung, wanita yang lebih tua cenderung menghasilkan lebih sedikit sel telur yang layak untuk proses pembentukan janin. Belum lagi wanita dengan usia tua yang tidak mampu menghasilkan sel telur yang bagus dapat mengalami kehamilan berisiko, diantaranya keguguran dan ketidaksempurnaan pada janin. Pertambahan usia pada wanita berhubungan dengan penurunan jumlah sel telur yang terdapat pada ovarium. Penurunan jumlah sel telur ini biasanya dimulai pada usia 30 tahun dan terjadi penurunan secara perlahan setelah usia 37 tahun. Pada usia inilah tingkat kesuburan pada wanita dapat dikatakan mulai menurun. Sementara National Health Service menyatakan bahwa 35 adalah usia kunci mengenal batas kesuburan pada wanita. Wanita paling subur ketika berusia awal 20 sampai 20-an. Pada berusia awal 20-an. Lalu kesuburan itu akan menurun seiring pertumbuhan usia. Setelah usia 35, penurunannya akan turun tajam. Pada wanita, usia memang menjadi faktor yang sangat penting karena berkaitan dengan kesuburan. Bahkan calon orang tua yang ingin melakukan program hamil dengan semua kemajuan teknologi, tetap saja usia menjadi pemeran utama dalam proses berhasilnya program itu. Dan materi yang terakhir yaitu pada masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah. Pada masa dewasa dini, seseorang akan mengalami masalah-masalah baru yang berbeda dengan masalah sebelumnya. Hal ini dikarenakan seseorang harus mengadakan penyesuaian dengan peran barunya. Misalnya, menyesuaikan antara pekerjaan dan pernikahan. Jika ia tidak dapat mengatasinya, maka akan menimbulkan masalah. Masa ini dapat dibilang begitu rumit apabila yang pertama, individu kurang siap dalam menghadapi babak baru dalam kehidupannya, sehingga ia tidak dapat menyesuaikan dengan babak atau peran baru ini. Kemudian yang kedua, karena kurangnya persiapan dari individu tersebut, maka ia akan kaget dengan dua peran atau bahkan lebih yang harus diembannya dalam waktu bersamaan. Dan yang ketiga, ia tidak memperoleh bantuan dari orang tua, orang-orang terdekatnya, atau siapapun dalam menyelesaikan masalahnya. Demikianlah beberapa materi
yang telah kami sampaikan tadi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.